Kalau kau benar-benar menghargai ibu, kau nggak akan bikin dia makan lauk seperti itu tiap hari. Kau pikir aku bisa jadi karyawan tetap di kantor itu tanpa doa ibu? Semua yang kumiliki sekarang karena ibu. Jadi berikan yang terbaik buat dia, bukan cuman alasan. Dada Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di alunan fiksi malam. Sehat selalu untuk kita semua. Dilancarkan rezekinya dan dilunasi hutang-hutangnya. Silakan mendengarkan. 03 Kenangan Pahit. Cindy berdiri di depan cermin besar yang menempel di dinding kamar kecil itu. Rambutnya masih basah. Air menetes pelan di ujung helai, jatuh mengenai kakinya. Sikat sisir sederhana di tangannya bergerak lamban, menyisir rambut yang sudah kusut oleh malam panjang. Pandangannya lurus pada bayangan sendiri di cermin. Wajah pucat dengan lingkar mata yang gelap, dan senyum yang sudah lama tak lagi ia kenali. Namun dalam diam itu, pikirannya melayang jauh. Kembali pada hari ketika semuanya mulai runtuh. Flashback. Siang itu, Cindy sedang duduk di tepi kasur, menatap wajah kecil Aura yang sedang terlelap. Nafas putrinya halus dan damai, seperti satu-satunya kedamaian yang masih tersisa di dunia ini. Tapi kenangan itu segera terganggu oleh suara samar dari ruang tamu. Ibu juga manusia, Nak. Suara ibu mertua terdengar dari balik dinding. Masa setiap hari lauknya telur dadar, kadang dan ubi tumbuk? Kau tahu sendiri, ibu sudah tua. Kadang ingin makan daging. Cindy menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Suara itu semakin jelas seiring langkah kaki suaminya yang menyahut pelan. Tapi Bu, Cindy sudah berusaha masak dengan uang belanja yang ada. Berusaha. Potong ibunya dengan nada meninggi. Kalau dia pandai mengatur, uang segitu cukup. Ibu ini juga pernah jadi istri. Tahu bagaimana hemat tanpa membuat suami malu. Tapi dia, masa seperti orang kampung? Rumah berkeramik begini, suami karyawan, malah terasa seperti pondok. Hah, seperti orang kampung. Cindy memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Setiap kata itu menancap di hatinya. Ia ingin keluar dan menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa uang belanja yang diberikan suaminya sering kali kurang. Bahwa sebagian harus disisakan untuk kebutuhan pendaftaran sekolah Aura. Tapi bibirnya tak sanggup terbuka. Karena di rumah itu, suaranya seperti tak pernah dianggap ada. Sudahlah Bu, Suara suaminya terdengar ragu, lelah. nanti Roni bicara dengan Cindy. Tidak perlu nanti. Bentak sang ibu lagi. Bicarakan sekarang. Atau ibu sendiri yang akan ngajari dia cara mengatur keuangan rumah ini. Setelah ucapan ibunya yang tajam, Roni hanya diam sesaat. Matanya tampak kosong, bibirnya terkatup rapat. Lalu, dengan helaan napas panjang, ia berbalik, menggaruk kepalanya pelan. Tanda bahwa pikirannya mulai tersulut. Dari arah belakang,
Ibunya tersenyum miring. Senyum yang menyimpan kemenangan kecil. Ia tahu kata-katanya telah berhasil memecah sesuatu di antara mereka. Roni melangkah cepat ke kamar. Pintu dibuka dengan kasar hingga menimbulkan suara berderak yang membuat Cindy menoleh kaget. Cindy, Suaranya meninggi. apa kamu masak cuma telur dadar dan daun ubi lagi? Cindy berdiri, menunduk pelan. Maaf bang, uangnya cuma cukup beli itu. Uang belanja kemarin. Uang belanja? Potong Roni keras, matanya menyipit. Kau pikir aku kasih sedikit? Apa uang segitu nggak cukup buat masak yang layak? Ibu benar, kamu memang nggak bisa ngatur rumah tangga. Teriakan itu memecah keheningan. Aura yang sedang tidur di sisi tempat tidur terbangun. Matanya berkaca-kaca. Papa. Panggilnya dengan suara kecil. Roni tak menggubris. Napasnya tersengal menahan amarah yang semakin membara. Dan kau, Ujarnya menuding ke arah putrinya. semenjak kau lahir, hidup kami tambah susah. Semua habis buat susu, buat dokter, buat sekolah nanti. Kau beban baru buat kami. Cindy terpaku. Kata-kata itu seperti cambuk yang mencabik jiwanya. Ia cepat memeluk Aura yang menangis ketakutan. Dengan gemetar, kedua tangannya menutup telinga anaknya erat-erat. Sudah bang, jangan bicara begitu di depan anak. Suaranya parau, memohon. Namun Roni justru mengangkat tangan, menunjuk tajam ke arah mereka. Kau diam, aku sudah capek dengar alasanmu. Aku kerja siang malam, tapi yang kuterima cuma lauk murah dan rumah berantakan. Air mata Cindy mulai jatuh, tapi ia tak bersuara. Ia hanya menunduk, menggenggam kepala kecil Aura di dadanya. Gadis kecil itu terisak pelan, di pelukan ibunya. Bahunya berguncang lembut. Cindy memejamkan mata, berusaha menelan semua yang hendak pecah di dadanya. Maafkan ibu, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Maafkan ibu, Aura. Namun bukannya mereda, amarah Roni justru semakin membara. Nafasnya tersengal, matanya memerah, dan nadanya meninggi di setiap kata. Aku capek sini, capek hidup begini. Kita tinggal di rumah ibu, makan dari dapur ibu. Dan kau bahkan tidak bisa menghargainya. Cindy menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang terus mendesak keluar. Aku menghargai bang, aku selalu berusaha hormat sama ibu. Suaranya hampir tak terdengar. Berusaha? Seru Roni lagi, nadanya menampar udara. Kalau kau benar-benar menghargai ibu, kau nggak akan bikin dia makan lauk seperti itu tiap hari. Kau pikir aku bisa jadi karyawan tetap di kantor itu tanpa doa ibu? Semua yang kumiliki sekarang karena ibu. Jadi berikan yang terbaik buat dia, bukan cuman alasan. Dada Cindy bergemuruh. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan. Tapi kata-katanya seakan tercekik oleh rasa takut. Roni melangkah mendekat, menunjuk ke arah anak kecil di pelukannya. Dan anak ini, Telunjuknya
terarah pada wajah mungil Aura yang menangis tertahan. Semenjak anak ini lahir, hidupku berantakan. Aku gak bisa kasih lebih buat ibu, gak bisa bantu adik. Semua habis buat anak ini. Dia cuman beban, Cindy. Beban. Waktu seperti berhenti, Cindy membeku. Dadanya serasa diremas. Suara Roni menggema di kepala, berputar-putar seperti mantra kejam yang tak bisa dihapus. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Stop! Teriakan itu meluncur dari tenggorokannya. Keras, pecah, mengguncang seluruh ruangan. Roni terdiam seketika. Mata Cindy kini basah, tapi bukan lagi karena lemah. Ada bara di sana. Api yang lama terkubur akhirnya meletup. Cukup, Bang. Suaranya bergetar, namun tegas. Cukup hina aku, cukup hina anak ini. Kalau memang Aura beban untukmu, biar aku yang pikul beban itu sendirian. Aura menangis semakin keras, memeluk leher ibunya erat-erat. Roni masih terdiam, tubuhnya menegang, seolah tak percaya mendengar bentakan dari wanita yang selama ini hanya diam dan menunduk. Dari balik pintu, suara langkah tergesa terdengar. Ibu mertua yang sedari tadi menguping menutup mulutnya cepat-cepat. Wajahnya pucat. Adik ipar yang berdiri di sampingnya juga kaget, menatap dengan mata membulat. Suasana kamar itu mendadak mencekam. Udara serasa menebal, menekan dada Cindy. Belum sempat napasnya teratur setelah teriakannya tadi, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Ibu mertua dan adik iparnya masuk bersamaan, seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Wajah sang ibu memerah oleh amarah. Ia berdiri di samping ranjang. Jari telunjuknya teracung tajam, hampir menyentuh kening Cindy. Jaga bicaramu. Suaranya tajam, seperti cambuk. Sejak kapan kau berdoa untuk kesuksesan anakku? Dari hamil sampai melahirkan anak sial ini, kau cuman sibuk mengurusnya. Cindy menahan napas. Tangannya otomatis merapatkan telinga kecil Aura di dadanya, berusaha melindungi sang buah hati dari setiap kata yang meluncur bagai racun. Air mata Aura menetes, menodai kain baju ibunya. Tapi Cindy tak berani bicara. Benar, Sambung sang ibu lagi. Suaranya semakin meninggi. anakku sukses bukan karena kau, tapi karena doa dan kerja keras ibunya. Kau sadar diri, Cindy. Dasar wanita kampung, gak tahu diri. Adik iparnya, Nuri, tertawa kecil dari dekat pintu. Suara tawa itu seperti paku di telinga. "Ups," katanya dengan nada mengejek. Aku baru ingat, kakak iparku yang cantik ini kan anak yatim piatu dari kecil. Wajar sih, gak tahu cara menghormati orang tua. Ups. Ia menutup mulutnya, pura-pura kaget, lalu melirik ibunya sambil tersenyum puas. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir Cindy. Ia menunduk, menatap wajah kecil Aura yang menangis terseduh-seduh dalam dekapannya. Suara di sekelilingnya terasa semakin jauh, tapi hatinya bergetar hebat. Ia menegakkan kepala perlahan. Kalau memang bukan karena doaku,
Suaranya bergetar tapi jelas. Kenapa Bang Roni bisa diangkat jadi karyawan tetap setelah 1 tahun kita menikah? Tatapan Cindy beralih ke suaminya yang berdiri di sisi ranjang lain. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Kalian bilang anak ini beban. Ia menggantung kalimatnya sejenak, menatap Roni dalam-dalam. Bang, apa abang sudah lupa? Hari saat Aura lahir ke dunia ini, bukankah itu juga hari pengangkatan abang jadi karyawan? Bukankah waktu di rumah sakit abang bilang Aura pembawa rezeki? Suasana hening sepersekian detik. Lalu, tamparan keras mendarat di pipi Cindy. Suaranya menggema di kamar itu, membuat Aura menjerit ketakutan. Cindy terhuyung ke samping, pipinya memerah, matanya berkaca, tapi tidak menatap ke bawah kali ini. Ia menatap lurus, menatap orang yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh hatinya. Roni menarik napas berat, tapi tak berkata apa-apa. Sementara di sisi lain, Nuri tersenyum miring. Ia berjalan ke arah lemari, membuka pintu dengan kasar. Tangannya mengambil tas besar, lalu mulai memasukkan pakaian Cindy dan Aura dengan gerakan cepat. Nuri, apa yang kamu lakukan dengan bajuku dan baju Aura? Nada Cindy bergetar, setengah bingung, setengah panik. Tanpa berhenti melipat pakaian, Nuri menjawab santai, seolah sedang membicarakan hal sepele. Cuma bantu membereskan beban rumah ini. Katanya sinis. Wanita seperti kakak gak pantas dipertahankan. Menantu yang berani melawan mertua dan suaminya. Lebih baik pergi saja. Ibu mertua mengangguk puas. Roni hanya diam. Diam yang paling menyakitkan karena di antara semua kata, diam dialah yang paling menusuk. Cindy menatap mereka satu persatu. Ia tahu tak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan di rumah itu. Ia memeluk Aura erat-erat, membiarkan air matanya jatuh membasahi rambut kecil putrinya. Baiklah, katanya pelan. Suaranya gemetar tapi tegas. Kalau kehadiran kami hanya dianggap beban, maka biarlah kami pergi membawa beban ini bersama doa. Di tengah bayang kenangan pahit yang masih menari di benaknya, terdengar suara kecil memecah keheningan. Ibu lihat ini. Teriakan itu diiringi langkah kecil yang berlari dari arah depan toko menuju kamar mereka. Cindy menoleh ke pintu yang terbuka lebar. Di sana berdiri Aura, wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang seperti cahaya pagi. Di tangannya tergenggam sebuah boneka Barbie baru, masih terbungkus plastik bening. Cindy tertegun sesaat, lalu meletakkan sisir yang sedari tadi ia pegang di atas meja rias. Ia bangkit dan berjalan cepat menghampiri putrinya. Lututnya bertekuk dan ia berjongkok sejajar dengan mata kecil itu. Dari mana boneka itu, sayang? Tanyanya lembut, sambil mengusap rambut halus putrinya yang mulai berantakan. Aura tersenyum lebar, pipinya merona, lalu menunjuk ke arah depan toko dengan jari mungilnya. Itu Bu, kakek Tian yang belikan. Cindy menatap wajah kecil itu dalam diam. Apa Aura yang minta sama kakek Tian? Tanyanya lagi. Nada suaranya tenang tapi lembut seperti biasa. Aura menggeleng cepat,
Rambutnya ikut bergoyang. Tidak, Ibu. Bukannya Ibu bilang tidak boleh meminta. Katanya polos. Aku cuma lihat dari jendela toko sebelah. Bonekanya cantik sekali. Tapi aku tidak minta, Ibu. Kakek Tian yang tiba-tiba datang dan bilang, "Kakek beli satu ya untuk gadis kecil yang manis." Cindy terdiam, matanya sedikit berkaca. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena keharuan yang lembut. Ia menoleh ke arah ruangan depan, ke arah toko tempat suara alat pertukangan dan pelanggan samar-samar terdengar. Kalau begitu, Aura sudah bilang terima kasih pada kakek Tian. Aura mengangguk cepat, senyumnya manis. Sudah, Bu. Kakek cuman bilang, kalau aku suka, aku harus jaga baik-baik. Jangan dirusak. Cindy tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi hangat. Ia mendekap Aura sebentar, lalu mengecup keningnya yang lembut. Ibu akan mulai bekerja ya sayang. Kalau Aura mau bermain, boleh di sini saja, tapi jangan jauh-jauh. Baik, Ibu. Cindy menatap mata kecil itu dalam-dalam. Dan kalau ada orang yang tidak ibu kenal mengajak pergi, Aura harus teriak ya. Aura mengangguk mantap, seperti anak kecil yang sedang berjanji pada dunia. Bagus. Cindy berdiri, menggenggam tangan mungil putrinya. Jemari kecil itu terasa hangat di telapak tangannya yang mulai kasar. Mereka melangkah perlahan ke arah depan toko, bergandengan tangan. Langkah kecil dan langkah besar yang seirama. Begitu melewati ruangan tengah, aroma kayu tua dan bau minyak pelitur memenuhi udara. Di balik meja panjang, tampak Pak Tian sedang merapikan beberapa perabot dan memeriksa stok barang. Ia menoleh sejenak, melihat dua sosok itu datang bersamaan. Sebuah senyum lembut mengembang di wajah tuanya. Wah, kelihatannya ada yang sudah dapat teman baru. Katanya sambil menunjuk boneka di tangan Aura. Aura tersipu, menyembunyikan bonekanya di belakang tubuh. Terima kasih, Kakek. Katanya malu-malu. Pak Tian terkekeh kecil. Mainlah di sini, Nak. Biarkan tempat ini sedikit ramai dengan tawa anak kecil. Cindy menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Terima kasih banyak Pak Tian untuk segalanya." Pak Tian melambaikan tangannya pelan. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak terima kasih. Lebih baik buktikan lewat kerja dan senyum. Itu sudah cukup. Cindy tersenyum, mengangguk perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Aku doakan yang mendengarkan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya.